Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat inovasi, sahabat kreasi. Kali ini saya berada di satu area yang sangat dikenal di Kabupaten Semarang, yaitu Bandungan. Dengan Pak Budi ya ini ya? Oke. Pak Budi ya. Oke. Satu pekerjaan memang identik dengan satu profit income, yang keduanya lingkungan ya Mas. Iya, betul Pak. Nah, bicara Bandungan memang selalu ada konotasi miring ya di benak kita semua yang paham. Kebetulan Mas Kosek ini orang Bandungan, tapi lebih jelasnya saya mau korek lagi, Mas Kosek itu aslinya mana, terus apa sih Mas pengaruhnya lingkungan dengan keberadaan kita sesungguhnya. Saya asli kelahiran Demak Pak. Oh Demak, oke. Demak, terus dapat istri yang pertama. Ini cerita apa adanya Pak. Yes, oke. Istri pertama orang Karanglo Genteng, Bandungan. Terus sekarang alhamdulillah saya mendapatkan istri yang kedua dan juga yang terakhir. Oke. Orang Gintungan Ngajaran Tuntang. Alhamdulillah dengan lambat laut Pak Bud. Memang kehidupan di Bandung itu bukan keras sebenarnya. Tergantung kita untuk menyikapi. Kita hidup di dunia apapun, kalau kita punya filter mana yang baik, mana yang jelek, mana yang bermanfaat, mana yang madorot, itu tergantung kita untuk selektif. Tapi semuanya tergantung kita Pak. Memang saya dulu peminum, Pak Budi tahu toh. Dulu kalau minum, kalau nggak satu cup, tahu sendirilah. Bidadari tahu sendiri Pak Budi dulu. Tapi semuanya atas kehendak Allah kepengen berubah Pak. Kepengen berubah ya kita hidup harus cari kemanfaatan. Oke. Sahabatku, tentu menarik. Sebenarnya saya tidak ada niatan ke sini, tapi yang di atas sana mengaturnya. Tadi sempat bincang-bincang panjang bagaimana orang yang ada di samping kananku ini ceritanya sungguh luar biasa. Kembali ke Mas Kosek. Tapi maaf Pak Budi, ini tadi dari mana Pak Budi? Apa dari karaoke atau dari mana? Ini saya penasaran banget. Oke. Pak Budi. Tadi saya dari rumah. Memang sudah ada agenda untuk ke KAI dari kemarin. Ambarawa ya? Stasiun Ambarawa, karena besok mau ada acara kunjungan dari Universitas Indonesia sebanyak 250 orang. Gitu. Tapi masih siap-siap rencana mau mandi, ternyata ada telepon masuk, Bang Kosek. Opo iki? Nah, kangen loh ya. Kok ke Janur Gunung gitu loh. Tapi alhamdulillah memang patut kita bersyukur ya, masih dipertemukan dalam keadaan sehat. Satu hal nikmat yang luar biasa. Mas Kosek, iya. Jenenge wis Mas Kosek. Kira-kira bisa diaplikasikan Mas. Iki wong Jogja ora ngerti. Kosek itu ono sing ngosek arit. Kosek itu ada yang membersihkan. Ngapa kok sampai mendapat gelar atau julukan Bang Kosek Mas? Saya dulu dilahirkan nama asli kan Nur Hasan. Nur Cahaya, Hasan kan bagus. Iya. Orang tua mengasih nama sudah baik. Tapi dikasih julukan Kosek. Kosek, ko orang Jawanya kon. Sek itu kerja, semangat kerja. Jadi Kosek itu jangan sampai lemah. Harus gitu. semangat bekerja. Gitu ya. Hidup tidak boleh menggantungkan orang lain. Itu kan jadi enggok gitu, betul itu ya. Iya. Nah, karena identik Kosek itu ngasah arit sama Kosek itu menghabisi. Menghabisi. Oh, termasuk Kosek WC. Iya. Oke. Jangan-jangan tukang menghabisi juga Mas Kosek? Ya dulu masa lalu. Oh gitu? Iya masa lalu. Tapi gini Pak Bu. Oke. Dunia itu karma tuh ada. Ya.
Jadi saya berpesan sama diri sendiri, juga sama Pak Budi. Hidup harus bermanfaat. Tidak boleh mendolimi, jangan sampai menyakiti, jangan sampai bikin orang tuh jerah. Kalau bisa kita saling memotivasi yang baik, Pak. Oke. Kita sempat sering dalam kegiatan di Harpindo dulu ya Mas ya? Iya, Harpindo. Kira-kira tahun 2000 berapa Mas? 45. 2000 ya 5 sampai 8 mungkin ya. Sampai 10 Pak. Sampai 10. Iya. Kala itu memang dunianya dunia luar ya. Iya. Kalau saya jual motor, kalau Bang Kose ini PO-nya untuk ketika ada event-event di lapangan. Tapi Pak Budi pernah ingat ya dulu, waktu ada yang ngambil sepeda motor, promosinya gini, ambil sepeda motor semaunya, angsur sakarpe, angsur saiki. Oke. Waktu itu Pak Ardi atau Pak Kris itu ya? Pak Heri Semarang itu ya. Yes, masa lalu. Ketika itu ngomong motor masih menjadi primadona dan kebetulan untuk penjualan saat itu juga juara saat itu. Nah, bicara tentang masa lalu Mas Kose. Iya. Sebenarnya masa lalu Mas Kose itu piye toh Mas? Ya Pak Budi tahu sendiri lah, nggak perlu saya jelaskan. Kalau saya tahu sendiri, tapi pemirsa kan nggak ngerti Mas. Ya masa lalu dulu seperti itulah. Ya mabuk sak kemenge, sak dileke, sak kaune, maksiat ya sak puangse kan gitu. Oke. Tapi semuanya nggak ada hikmah Pak Budi. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi. Tentu titik balik di sini kami akan mengupas bukan masa lalu, itu tadi hanya flashback ya. Tetapi saat ini saya melihat di mana nih kenteng ya, ada tertulis di sana tahu serasi, kemudian nomor handphone, kafe senja, kemudian di sini ada pupuk Hasan Tani. Ini semua berkat usahanya Mas Hasan. Mas Hasan, bisa diceritain Mas, dulu ngono, saiki seperti ini. Bagaimana titik balik ketika itu Mas? Ya gini Pak Budi ya, memang di dalam Al-Quran sudah menjelaskan barang siapa yang mau mencari rezeki yang dengan jalan baik, jalan halal, insya Allah hidupnya akan berkah. Saya dulu Pak Budi tahu sendiri, waktu itu juga waktu saya sekolah, Pak Budi juga pernah jenguk. Saya dulu juga pernah kesandung, nak corong di sini ngerampok Pak Budi ya, nyopet kan, kayak gitu Pak Budi ya. Tapi ternyata hasil yang tidak halal itu bikin kita tuh hidup tidak akan bahagia, hidup tidak akan rumah tangga, tidak akan sakinah mawaddah warahmah, sengsara kan gitu. Tak potong Mas, itu berapa tahun yang lalu kira-kira? 10-an tahun yang lalu? Ya lebih Pak, kira-kira itu. Iya. Kenapa tidak saat itu Mas Kose itu bicara seperti ini, kok baru sekarang? Ya waktu saat itu Pak Budi ya, mungkin kita mau cari daya atau petunjuk, kepala nggak satos. Nah rasa seneng murah, yang penting duit dari manapun, ya penting kita sikat. Nggak tahu halal haram nggak saya nggak. Mungkin dengan berjalannya waktu, saya tuh waktu itu Pak Budi ya, Bapak Yai, Bapak Ustadz ngajari saya kita haram, nggak peduli. Tapi setelah saya mempelajari sendiri, terus warung ini buat tempat introspeksi diri Pak Bu, ternyata benar dalam Al-Quran sudah menjelaskan awakmu narak berkah narak bakal selamat. Tapi lebih baik sekarang Pak Bu, saya cari uang sedikit, Rp1.000, yang penting yang ku cari keberkahan. Jualan pupuk, jualan tahu serasi, jualan sembako, jualan apa itu saya cari berkahnya Pak. Mas Hasan, tentu ada satu hal yang kalau ini hati Mas, ada satu hal yang menyebabkan bisa berbalik. Apa Mas, bisa ceritakan Mas? Yaitu berawal mungkin dari keadaan dan juga itu daya. Selama ini yang saya jalankan yang tidak bermanfaat,
itu ketemunya kemaksiatan. Tapi kita menjalankan yang sesuatu sedikit pun yang bermanfaat, hidup kita akan terselamatkan. Apalagi di dunia ini ya penting kita hidup cari kenyamanan dulu, Pak. Nyaman, tidak bikin orang jera, tidak bikin orang sakit, tidak menipu, tidak maling, tidak yang haram-haram jangan. Gitu. Saya ibaratkan naik motor di jalan, Mas. Berinovasi, ya, meliuk-liuk, kemudian ngebut, ya. Dia tidak akan pernah tahu atau mungkin dikandani ya ngeyel, Mas. Ya. Dia akan bersikap seperti itu. Tapi ketika membentur sesuatu atau nabrak sesuatu, kemudian dia tersadar. Nah, pertanyaan saya, Mas, apa sih bisa menyadarkan Mas Hasan itu berbalik seperti ini? Usaha yang tadi disebutkan kecil sing mesti berkah. Apa itu, Mas? Ya, saya kembali dari diri sendiri, Pak. Sebab saya berani bercerita yang saya jalani waktu itu, saya mendapatkan hasil banyak, tapi dengan jalan yang lika-liku. Itu efeknya ke kita sendiri. Tapi sekarang ya saya jalani, Pak Bud, biarpun jualan kopi, biarpun jualan pupuk, yang penting masyarakat butuh manfaat, rezeki pasti saya tuh nikmat. Entah Rp1.000 hasil yang aku terima, nikmat, Pak. Sekarang ya aku cari kenyamanan. Kemewahan dunia ini bagi saya sudah begitu penting. Sedikit, yang penting hidup tetap bermanfaat, tetap stereo, Pak Bud. Stereo, ya. Mas, tadi loh, kok bisa tiba-tiba berubah? Saya mau ngorek yang ini loh, yang menyebabkan tiba-tiba berubah itu sebenarnya ada apa sih? Karena saya yakin ini, kalau kita bicara tentang hati ya, tentang ayat Allah ya, lewat kadung keras, begitu susah, kenapa tiba-tiba bisa lembek? Terus memulai ada, oh saya harus sesuatu yang baik, harus yang berkah. Lah ini apa sih sebenarnya gitu loh? Ya, harus diceritakan itu. Ya itu sebenarnya rahasia dulu, tapi sekarang Pak Budi bertanya, pasti akan saya jawab dengan ketulusan hati. Orang hidup kan tidak selamanya hidup, Pak. Ya. Yang hakiki sebenarnya kan bisa di akhirat. Kalau kita selamanya untuk berbuat kemaksiatan, nggak ada artinya. Terus kita selamanya membuat orang yang tidak ada manfaatnya, kita nanti di akhirnya kan pasti kita siksa lah yang kita terima, Pak Bu. Saya minta dari hati saya sendiri, sisa umurku kepingin hidup yang bermanfaat. Untuk dunia manfaat, untuk akhirat terselamatkan. Untuk menebus dosa-dosa yang lalu. Biarpun dulu sebagai pendosa, tapi sekarang saya ingin hidup apa adanya, benar bermanfaat. Mas Hasan, tayangan ini dilihat orang banyak. Tayangan ini nanti dilihat mungkin dari teman, mungkin dari musuh yang tidak suka, mungkin dari saudara juga yang ada yang suka, ada yang tidak. Artinya ada sebuah komitmen, konsekuensi untuk benar bagaimana perubahan itu dijalankan oleh Mas Hasan. Ini kira-kira seperti apa? Ya, saya ngajak teman-teman siapapun. Saya tidak mau memandang itu saudara, tidak mau memandang itu musuh. Saya mau mengajak semuanya yang ada di dunia ini, terutama semuanya, nggak tanpa yuk kita hidup, jangan sekali-kali berbuat yang tidak ada untungnya, terutama yang merugikan. Dan juga kalau bisa kita hidup harus, ya kita kalau sebagai orang muslim ibadah yuk kita tingkatkan. Sebab besok kita di akhirat yang kita dipertanyakan tuh bukan masalah selingkuhanmu piro, harta bendamu piro, terus itu asalnya dari mana, besok kan dipertanyakan tetap. Sebab ini Pak Bu, yang saya rasakan gini. Saya masih ingat dulu pernah dapat ajaran dari seseorang sebagai seorang guru ngaji. Orang hidup kan cuma sementara. Nah, kita selalu menumpuk harta yang tidak berkah, tidak halal. Besok di akhirat juga yang terima juga kita sendiri. Kalau bisa kita besok
terselamatkan. Biarpun kita seorang pendosa, saya Pak Bud. Saya dulu memang pendosa Pak Bud. Ya saya nggak mau bercerita masa lalu. Saya kepingin mengajak teman-teman semuanya, mumpung masih ada sisa umur, yuk kita sama-sama berbuat kebaikan demi kita, demi keluarga, juga demi orang lain. Biar untungnya bisa di akhirat, kita nggak tahu sendiri Pak Bud, neraka panas ceritanya gitu. Oke. Mas Hasan. Iya Pak Bud. Tentu ini semua berawal dari satu titik, artinya memulai. Nah, ketika memulai awal dulu, Mas, yang warung mungkin, kemudian yang pupuk ini, idenya dari mana, terus motivasinya seperti apa ketika itu, mengawalinya ini? Waktu itu Pak Budian, saya 2019 kerjaan proyek sepi. Saya juga kuliah bangunan Pak Bud. Oke. Terus saya nggak punya kerjaan semuanya 2019 itu kerjaan sepi, nggak ada proyek, nggak ada orang yang kerja. COVID gitu ya? Iya. Oke. Terus saya juga sakit. Itu imbas mungkin dari perbuatan saya dulu, sering minum-minum yang nggak jelas. Ya seperti itulah, ya nggak ada manfaatnya. Terus saya 2019 Pak Bud, saya sakit sampai pernah mati suri itu, tahu Pak Bud 9 jam cepat gitu tuh. Nah terus istri meninggal dunia. Saya cuma hidup sendiri Pak Bud. Selama setahun di warung ini saya makan nggak pernah, jarang. Tempat ini? Iya, tempat warung sini Pak Bud. Warung sini. Saya selama setahun loh Pak Bud, nggak ada pemasukan. Saat itu sudah ada warung belum? Udah ada tapi nggak jualan. Oh, hanya cuma tempat untuk saya. Maaf ya, ini cerita dikit. Iya. Istri saya meninggal dunia, istri yang pertama. Cuma berpesan, Pak, yang bisa ngobatin papa cuma warung. Saya suruh ke warung, saya suruh ngapain di warung? Jualan nggak ada yang saya jual. Terus saya juga ada yang sakit, saya jalan kaki ngisot ke kamar mandi ngisot Pak. Terus akhirnya namanya teman senja, itu kan berawal dari senja, seduluran ninja Semarang. Oh gitu. Udah diakui Nusantara Indonesia. Teman-teman ninja ke sini, ada yang bawa kopi, ada yang bawa pop mie sari ini, saya jual Pak Putih. Jual. Ya, pokoknya dari step by step kita berubah. Itu bener-bener nol min atau gimana Mas? Boro-boro min itu kuadrat min, lebih dari min. Uang listrik ini Pak Bud mati, saya 3 bulan nggak bayar. 2019 itu? Iya, 19. Terus teman-teman senja itu pada kesini Pak Bud, datang bawakan sarimi, kopi, saya jual. Oke, Mas Hasan, tadi disampaikan sakit. Sakitnya sakit apa itu Mas? Jalarannya apa Mas? Ya itu berawal dari perbuatan kita Pak. Ternyata saya dulu kalau dicegah sama seseorang, Mas, perbuatanmu tuh nggak benar. Tapi kan saya selalu melawan. Benar tidaknya tergantung Allah. Kenapa kamu harus melarang kan gitu? Ya terus akhirnya saya sadar diri, ternyata benar karma tuh ada. Sakit itu? Iya. Ya sakit sesuatu, dulu saya pernah menyakiti seseorang, ternyata sakitnya itu Pak Bud sama yang dulu saya perbuat. Saya dulu gini sama orang dulu Pak Bud ya, tapi ternyata juga sekarang imbasnya ke saya. Terus saya dipesan sama Pak Yai di Jepara, kalau bisa karma jangan ke anak kamu, bisa ke kamu aja kan gitu Pak. Oke, jadi 2019 dalam keadaan terpuruk ya, terus memulai ya menjual barang-barang, di mana barang itu sebenarnya dari teman-teman yang mau ngasih untuk makan. Iya. Oke, itu berjalan sampai tahun berapa Mas? Yang warung itu Mas? Warung saya dari 2019 sampai sekarang Pak. Oh sekarang ya? Ya ini dari teman-teman, terus akhirnya saya jualan kopi. Terus anaknya Pak Bud, sekarang saya dapat istri lagi Pak Bud.
Oke, gue sih tekan kono. Itu suatu kebanggaan Pak Bud. Itu suatu kebanggaan. Oke, terus itu yang warung sana. Terus yang ini Mas, yang pupuk nih loh Mas. Basicnya jenengan MC. Kalaupun minum jamu, jamunya jenengan botolan. Iya. Jamu awak dewi malah. Lah ini kok terus akal-akal jual jamu tanaman, obat tanaman, obat serangga, pupuk. Iya. Ini dari mana idenya itu loh Mas? Idenya ini saya dulu Pak Bud, seperti dapat apa ya? Saya lihat dari petani kok susah mencari pupuk, terus susah mencari obat-obatan. Apalagi kadang aku lihat petani itu susah mencari pupuk. Terus saya tersentuh Pak Bud. Oke. Saya gimana bisa mencari pupuk, saya bisa mendapat hasil, tapi petani yang membutuhkan sama-sama jalan. Saya dapat untung sedikit, berkah barokah, tapi petani tidak sulit mencari pupuk. Oke. Untuk kios ini yang pupuk dan obat-obatan ini mulai tahun berapa? Ini saya obat-obatan mulai saya habis nikah 2023. Ya, berarti belum lama ya? Setahunan ini. Nah, setahun. Dalam kondisi dulu nol, bahkan min 2019, kemudian merangkak, kemudian ini ada toko obat Mas. Ini kan barang-barangnya kan perlu modal Mas. Iya. Itu modal dari mana Mas? Ya, satu Pak Bud. Gimana ya? Saya seperti sembako ini, maaf ya, saya jualan kopi. Dari teman, pertama dari teman. Teman datang bawa kopi, teman datang bawa rokok Jaru Super 2 Pak. Oke. Itu namanya Pak Rudi dari Solo. Masih ingat saya itu. Datang ke sini bawa itu. Terus dua bungkus atau dua pak? Dua bungkus. Oke. Nah, saya rokok kan di mana kok saya jual? Di sini nih. Iya, saya jual di sini. Sini saya jual. Terus Pak Eko Topan itu datang ke sini. Maaf ya, dia juga bawa seperti kopi, mie. Mungkin jauh aja parah ke sini. Wah, kasihan Mas, kok saya makan apa kan gitu. Bawa mie waktu itu saya dikasih 7 kalau nggak salah, 7 wadah itu. Tak jual, laku. Terus ada yang bawa kopi dari Temanggung, itu ada Mas Paijo dari Teman Ninja. Terus jadi kan tahu Mas Indro Tuntang itu. Mas Indro Tuntang. Itu juga datang sini setiap hari itu. Indro siapa ya? Mas Indro. Kacamata. Iya, kacamata. Oh, Watu Agung. Iya. Itu datang sini Pak Bud, bawa beras. Ya. Nah, tak masak semuanya kan habis. Oke. Tak masak gitu. Terus ada yang bawa LPG. Sales kacamata itu? Iya. Oh. Dulu. Sekarang punya armada ekspedisi gitu ya. Sayur. Terus ya seperti itu Pak Bud. Ternyata yang bisa berjuang cuma kita harus semangat. Kita harus siap. Termasuk untuk modal ini banyak loh Mas. Ini pelan-pelan ini. Ini ceritanya pelan-pelan ini. Ini nanti cerita lagi. Ini pelan-pelan. Terus saya kesininya jualan es kopi, jualan sembako kecil-kecilan. Modal nol dari teman Pak Bud, dari teman. Termasuk yang ini juga dari hasil itu juga. Ini ceritanya aneh nanti. Ini cerita aneh. Iya, saya tanya yang ini loh, yang aneh dulu. Iya ini. Kalau ini boleh saya jujur Pak Bud. Saya tuh kan akhirnya dapat istri lagi. Apa? Istri. Judu. Ya maksudnya yang ini. Yang ini. Oke, lanjut. Terus ya sama-sama berjuang. Kita mau siapa ya. Terus istri punya ide pupuk. Oh gitu. Padahal istri juga nggak tahu pupuk ini buat apa kan nggak tahu. Bener Mbak. Mono nggak tahu. Oke. Saya juga tahu, saya nggak pernah masuk loh. Oke. Terus itu punya ide pupuk kok harganya lebih murah. Saya kan juga takut. Ini apa pupuk buat apa saya nggak tahu Pak Bud. Ternyata saya belajar pupuk itu dari petani. Jadi petani yang saya datang itu juga guru saya. Pak ini buat ini, Pak ini buat ini, Pak ini buat ini. Terus lambat laut istri punya temen di Purwodadi, pesen pupuk berapa ton itu kirim. Terus ada di pabrik kirim. Tapi saya belum tahu pupuk ini buat apa, saya belum tahu Pak Abdul. Tapi petani itu malah yang minta, Mbak ada pupuk ini, ada carikan. Kan sudah ada di pabrik, langsung dikirim.
permintaan ton betul. Ton. Permintaan ton itu dari petani atau toko atau agen atau apa itu? Ketika itu di Prodadi itu seperti bos grup. Oh. Jadi nanti kalau petani itu mau ngambil pupuk, itu ke bapaknya itu. Oh, jadi itu yang menerima pupuk, ngutangin acara mau oh iya. Ngambilnya sini sama Sasan. Iya. Itu orang apa namanya? Kelompok tani apa kapok? Bukan kelompok tani, bukan. Wong itu temennya istri saya. Itu dia kalau ada petani mau ngambil pupuk ke tempat bapak ini, terus bapak ini ngambil ke saya. Ngebon. Oh. Dia sebenarnya hanya warung, toko atau agen gitu. Bukan warung. Oh, khusus pupuk dia, penyedia pupuk gitu. Oh, gitu. Terus kenalnya sama jenengan atau istri? Sama istri. Oh, gitu. Relasi teman ya? Istri orang Dujati, orang Prodadi, oh, orang Boyolali, okay, orang Demak. Padahal Demak kan tempat kelahiran saya, malah saya nggak tahu. Malah yang kenal malah istri saya. Nah, keren. Jadi sahabat desa, sahabat kreasi, ternyata perkenalan yang menjalin menjadi relasi ini anu banget ya, sangat luar biasa ya. Tadi diceritakan oleh Mas Hasan dengan kondisi yang seperti itu, ternyata bahkan pupuk aja nggak tahu, tapi lucunya bisa menjual pupuk. Nah ini yang saya heran, ngirimnya nggak tanggung-tanggung nih, ton ya, iya. Berapa ton ketika itu? Ya minimal kan 1 truk kalau dari pabrik kan biar nggak rugi di ongkos, itu minimal 7 ton. Itu sering berarti? Ya sebulan sekali. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jalan. Keren. Oke. Penjualan pupuk. Kemudian saya mau tanya Mas, sampai saat ini Mas, untuk pengecer di sekitar sini itu terkait dengan pupuk dan obat untuk tanaman ini seperti apa Mas? Ya saya gini Pak Bud, saya usaha apapun sekarang yang ku cari yang berkah dan manfaat dulu. Oke. Biarpun saya di sini modal kecil, tapi saya dengan hati besar, cuma Allah lah yang mau memberikan sesuatu, cuma Allah. Kalau kita mau niat baik, bermanfaat, mencari rezeki dengan cara yang halal, insya Allah kita pasti akan dicari jalan. Kan gitu. Penawarannya Mas? Apa cukup di warung, apa lewat sosmed, atau datang ke petani-petani itu gimana Mas? Nah, saya alhamdulillah, saya belum pernah mendatangi. Cuma berawal dari teman ke teman. Mungkin teman itu kasihan Mas Kusa sekarang jualan pupuk, teman dari teman dulu. Oh gitu, jadi ketok tular gitu ya? Tular. Sampai saat ini? Iya. Oh. Dan saya juga menjanjikan sama petani-petani. Saya juga menjanjikan dengan sendiri sama orang pabrik. Saya menjual pupuk bukan untuk saya untuk petani. Kalau bisa petani itu benar-benar bisa mendapat harga murah gimana, dan juga itu benar-benar pupuknya tuh tidak abal-abal. Tapi saya pernah loh Pak Bud, di Prodadi sama istri ada pupuk Ponska, oke. Yang enggak ada airnya itu nyampe Prodadi dibilang, saya sama istri wah dicaci maki, wah Mas pupuk palsu gini-gini kan gitu. Tapi saya sama orang pabrik, saya dari pembicaraan awal, Pak nak pupuk sampai palsu tak ganti 10 kali lipat. Saya mau belanja sekilo nih, kalau sampai pupuk saya palsu, mau tak ganti 10 lipat. Lah, sebab orang Prodadi itu pernah ketipu pupuk 10 ton ya. 10 ton itu pupuknya nggak ajar, malah bengkak, pertumbuhan nggak bagus, tamannya nggak bagus. Saya kesana Pak Bud ya. Cara orangnya mencaci maki saya, Mas, kowe main-main harus nipu aku. Loh, nipu gimana Pak? Aku mbek bojomu kenal apik lho Mas. Wong bojomu sering acara di sini, sering gini. Mosok arep ngapusi aku lho. Pak ngapusi gimana? Saya ini jual pupuk seperti ini. Ya kalau Bapak nggak percaya itu monggo, tapi saya dari pabrik. Ya namanya pabrik tidak mungkin abal-abal Pak. Saya sudah ada surat edaran juga, harus komplit. Sampai saya nipu panjenengan, ya saya tetap berkorban untuk pabrik pun tak akan
kejar kan gitu. Oke. Tapi alhamdulillah Pak, sampai sekarang pun jalan dan juga saya punya cita-cita gini, saya tidak mau menipu, saya tidak manfaat lagi. Yang saya kerjakan ya bermanfaat. Itu enggak CV Cahya Abadi Mas? CC pupuk itu ada itu namanya itu Anugerah, bukan CV Anugerah. CV Anugerah. Oh ini anu ya, ini sing dijual seperti umum ya? Iya Pak, non subsidi Pak Bud. Saya pernah ditawar sama teman saya, Pak tak kirimi pupuk non subsidi. Subsidi ya, tapi saya nggak mau sebab ini Pak Bud, kalau subsidi kan berbentuk rakyat, tapi saya tidak mau buka aib lah intinya, kan banyak seperti itulah. Tapi sekarang saya kepingin bermanfaat pakai pupuk non subsidi, harga yang di bawah yang subsidi, tapi buktinya dan faktanya ada. Oke, sekarang mengerucut ke pupuk, Mas Hasan ini jual harga pupuk yang non subsidi di sini berapa? Bisa disampaikan enggak? Oh bisa, silahkan. Saya jual pupuk yang NPK 15 itu harga 100 berapa? 35. Oke, terus yang TS itu TS atau SP itu 135. Sama ya? Sama. Oke. Terus kalau mekanik Pak Bud itu satu bagor kan 40 kilo. Berapa? 60.000. Mekanik. Yang urea? Yang urea saya kan pakai urea nitria Pak Bud. Urea nitria itu seperti itu kandungannya, seperti itu. Itu sedikit aja sudah mandi. Urea itu yang mana? Yang putih yang ini atasnya? Nah, ini. Yang ini. Oke. Yang ini. Berapa Mas? Itu 350. Yang putih itu ya? Tapi kadang kan gini Pak, petani tanya, Pak, kok urea ini mahal kan gitu. Saya jawab Pak adanya. Kalau pupuk urea nitria itu mahal, tapi sedikit aja udah cespleng gitu Pak Bud. Cespleng. SP36 itu yang TS itu ya? TS betul, TS. Sapi perah itu ya? Iya. Sapi perah. Mas, misal ini ada yang minat Mas. Posisi di warung ini kan di Bandungan. Tentu kalau skala kecil mereka ben ngerti dan main-main di sini. Kalau misalnya partai besar Mas, siap ngantar sampai lokasi? Oh siap. Oke. Saya pengiriman permintaan 1,5 ton free ongkir, tapi lingkup Kabupaten Semarang. Oke. 1,5 ya? Free ongkir. Tapi kalau ngambilnya itu berarti 30 bagor. Oh iya 30 karung. Iya. Tapi kalau pengambilan satu truk kan jarak luar daerah kan minimal 6 ton ya. 6 ton 7 ton. Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, sahabat UMKM dan sahabat tani. Titik balik. Tadi sudah cerita banyak Mas Hasan atau Mas Kose ini terkait dengan masa lalu dan bisnisnya saat ini. Terkait dengan pupuk. Lalu sudah disampaikan harga pupuk dari NPK, kemudian SP36, urea dan mekanik, semua sudah tersampaikan. Yang terakhir Mas, ada enggak Mas promo atau semacam apa tadi berbagi Mas untuk para petani terkait dengan pupuk ini Mas? Ya gini Pak Bud, sebenarnya saya tuh tidak mau menceritakan kebaikan saya enggak. Oke. Kalau kita dianjurkan berbagilah. Di saat kamu ada kan kayaknya kan kita berat. Saya sama istri ya punya niat dapat hidayah. Rencana kan kemarin ada pupuk 3 jenis yang NPK 15 TS atau SP36 mekanik. Tapi ini maaf Pak Budi ya, bukannya saya tuh buka sok sugih sok kaya enggak. Oke. Tapi saya sama istri punya niat. Ini kan bulan Suro, ya kan? Ya siapa? Ya saya pernah dengar ojo bersedekah di saat kamu jaya, bersedekah di saat kamu apa adanya aja, insya Allah kamu akan
dapatkan sesuatu kan gitu Pak Bu. Oke. Harus tapi saya tidak mengharap apa-apa dari siapapun. Semua itu tergantung Allah. Saya tidak minta imbalan, saya tidak minta apa Pak Bu. Terus saya kan ada program Pak Bud. Kemarin rencana kan gratis TS 5 kilo. TS atau SP 5 kilo. Terus NPK 15 5 kilo, mekanik 10 kilo. Itu gratis. Ya, berhubung saya sama istri rebukan lagi. Kok seakan-akan aku ngasih pure gratis. Seakan-akan kan petani kadang sok sugih kan gitu Pak Bud. Tak iling-iling. Ini ya. Gini aja Pi, istriku suruh ngasih Oria Nitria 5 kilo. Seharga 35.000. Jadi ada kartu nama mana nih? Kartu namanya. Oh, berarti tambahnya urea. 4 macam jadinya. Oke. Ketemunya 25 kilo. Itu cuma kita 35.000. Mekaniknya yang 10 kilo. 10 kilo. Oke. Nah, kemarin kan aku nyebar kartu ini kupon 150. Dari tanggal berapa nih Pak Bud? Dari tanggal 10 sampai tanggal 30 Juli. Oke. Nah, ini masih ada ya belum diambil 10 paket ini ya. 10 paket Pak Bud. Bisa datang ke sini berarti ya? Iya. Oke. Sahabat desa, sahabat tani khususnya. Jadi di Hasan Tani 3, tempatnya Mas Hasan, juga Mas Kosek. Ini masih ada 10 kupon, di mana hanya dengan 35.000 mendapatkan 5 kg urea nitrea, kemudian NPK 5 kg, SP 365 kg, dan mekanik 10 kg, 35.000. Monggo, siapa yang ini 10 kupon ya, harus membawa kupon ya Mas ya? Ya ini Pak Bud, ini maaf ya. Ya. Yang namanya orang berbagi seharusnya kan tidak perlu harus pakai dari itu. Saya pakai kupon kan kemarin biar orang tuh bisa mudah terdeteksi. Nanti saya sampaikan 10 orang yang monggo merapat ke sini yang masih ada kuota bisa mendapatkan ya Mas. Sampai rencana kan sampai tanggal berapa ini? Tanggal 30. Ini saya diperpanjang sampai tanggal 5 enggak apa-apa. Oke. Silahkan datang, cukup membawa kartu identitas. Iya. Tapi yo petani tenanan. Ojo mimbo-mimbo. Artinya bisa aja orang yang punya toko datang ke sini dijual lagi. Jadi kita tujuannya untuk berbagi untuk kebermanfaatan para petani. Oke. Closing statement yang mau disampaikan apa Mas? Ya, saya mengajak saudara-saudara petani, jangan khawatir masalah mengenai pupuk. Saya sama istri saya itu namanya Wiwit Widayanti, orang Tuntang. Istriku yang bisa aku ajak, yuk biarpun kita keadaan seperti ini. Saya kalau lihat petani susah mencari pupuk. Saya kemarin Pak Bud di daerah mana itu ada ibu-ibu cari pupuk pakai itu kan dia nggak punya. Pulang hampa nangis. Mulai itu saya tersentuh. Bu, butuh apa pupuk? Gara-gara pupuk itu Pak Bud, itulah ya. Dari itu saya sama istri tersentuh. Oh ternyata sekarang tuh banyak petani yang mengeluh masalah pupuk. Dan saya akan berusaha buat petani semuanya tanpa terkecuali. Kabupaten Semarang, Salatiga, Boyolali, Solo, Sragen dan sekitarnya. Kami siap. Ada solusi buat petani yang susah mencari pupuk. Ya, kita siap membantu. Kita dapat untung sedikit yang untuk berkah, petani tidak sulit untuk mencari pupuk Pak Bud. Biar sama-sama kita hidup stereo. Biarpun saya keadaan apa adanya, yang penting saya tuh nyaman sama istri saya. Hidup saya sekarang alhamdulillah. Biarpun saya tidak harus gini, yang penting aku harus bisa berbagi, bermanfaat. Oke. Saya juga mau menyampaikan terakhir Mas Kosek. Iya Pak. Mas Hasan, tempo lalu ketika Mas Kosek ini wali matul sama sang istri, ini jujur saja saya batin Mas Kosek kok fisiknya kayak ngono, tapi hari ini sangat luar biasa. Monggo Bu, Mbah. Nih arep tuku pupuk. Jadi monggo Mbah. Jadi hari ini saya lihat, Mbah sini Mbah.
Monggo, ambil boten. Bagi Mbah, bagi. Bagi Mbah. Nggih. Bagi pinara. Langke monggo teh. Bagi Mbah pinara Mbah. Bagi. Diambil ke pinara sini. Kalian tenggo sekedap nggih Mbah nggih. Nggih. Pinara. Boten bagi Mbah. Bagi Mbah, bagi. Oke. Nggih. Bagi. Nggih. Ajeng tumbas obat, Mas. Kanggo apa Mbah? Mbah Nur niku Nggih. ora patek genah. Itu napa Pak? Oke. Kak Mon niku nandur napa? Bangkul niku Mas. Nggih. Pengenane obate uter empun. Nggih. Nah, obate perkat empun. Nggih. Nah, saniki ini godhonge niku kating cromplong niku tuh yae. Oh nggih. Napa umpiung sing do mabur niku Nggih. sing mangan. Nggih. Nyuwun ngapunten nek kula kondok salah nih Mas. Boten kula pun Nandur obate niku napa kok terosen niku regane pinten 50 gangsal, Kang? Oh, mangke enten. Niku napa? Enten. Nanti di kula mboten ngerti. Sumari joker niki kali sapu. Sapu juga nang sapu. Sapu. Lah tidak apa sih? Niku tangut Mas Agus to niku ngoten niku. Katakan Mas Agus ki njuk jenengane apa? Lali. Lah wong gek ngriki-ngriki kok ya muni lali jajal to, Mbak. Sapu. Sar- Sarpu. Sama. Sama ini. Joker. Niku obat sing niku umpiung niku. Umyung nggih. Kalau kan mau ngomong kali rencang tani wau sing bagian konsultan napa, Mbah? Kanggo napa-napa. Nggih. Wah, kula ki nyekati jenengan boten. Boten. Boten, Mbah. Mungkin di anu ndak apa. Baik sih. Mas Kosa, Iya. iki pupuk apa, Mas? Orianitria. Nah, ada promo di sini, guys. Ya. Bolo Tani, Konco Tani, yuk datang saja ke Hasan Tani 3 di mana Mas? Karanglo, Kenteng Bandungan. Karanglo, Kenteng Bandungan. Hanya 35.000 dapat 4 macam pupuk. Apa wae Mas? Orianitria, TS, Oke. NPK, Hah? Meganik. Iki pupuk tenan pora Mas? 35 iki Mas. Pabrik. Asli ya? Maksudnya berbagi, Oke. ya bermanfaat. Oke, jadi Mas Kosa ini dengan Hasan Tani 3-nya mengadakan satu apa Mas? Berbagi untuk petani. Jadi Bolo Tani sekaligus mengenalkan iki loh warungnya Hasan Tani 2. Oke, tak tunggu lu Bolo Tani matur suwun.